Persib tak takut lawan skuad mewah Dewa United. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengaku tak takut melawan Dewa United, yang memiliki skuad mewah di Liga 1 2024/2025. Hal itu diucapkan Hodak seusai laga melawan PSBS Biak, dalam laga pembuka Liga 1 2024/2025 di Stadion Sijalak Harupat, Jumat, 9/8, malam. Dalam laga ini Persib unggul 4-1. Pekan selanjutnya Maung Bandung akan tandang ke markas Dewa United. Hodak meyakini laga melawan Dewa United akan menjadi laga yang sulit. Namun ia percaya tim asuhannya punya daya juang yang besar. Setiap tim yang punya uang, tentunya mereka menginginkan pemain-pemain yang berkualitas dan Dewa adalah salah satunya, kata Hodak saat jumpa pers setelah pertandingan. Saya beri contoh, kami ingin Messi Doro, tapi Dewa memberi gaji lebih besar, jadi kami tak bisa mendapatkannya. Namun, terkadang pemain ingin tampil di stadion yang penuh, yang punya atmosfer. Tiba-tiba, saat Hodak sedang berbicara soal perbedaan Persib dan Dewa, lampu di ruang jumpa pers padam. Kendati demikian Hodak tetap berbicara, sebab pengeras suara tak mati. Jadi kami mencari pemain yang mau bermain di Bandung untuk Persib. Normal di negara manapun mencari pemain yang bisa memberikan dampak besar kepada tim. Karena itu saya mencari pemain yang tidak terlalu mahal, tetapi punya kualitas. Pemain seperti itulah yang saat ini kami miliki, ucap pria asal Kroasia ini soal kekuatan Persib musim ini. Selain Alexis Messidoro, Dewa United mendatangkan sejumlah pemain besar lainnya, termasuk Taisei Marukawa, Hugo Gomez, Jaja, dan Angelo Meneses. Sementara sebagai juara Liga 1 2023/2024, Persib akan mewakili Indonesia di Liga Champions Asia 2 2024/2025. Tampil di Asia berarti pula Persib harus punya komposisi tim yang solid. Soal soliditas ini, Hodak percaya diri. Skuad yang ia miliki musim ini merata dan bersaing serta saling mendukung. Ini yang dianggap Hodak akan membuat Pangeran Biru akan semakin tangguh. Gelandang Persib Bandung kini dihujat bobotoh setelah debut di laga perdananya. Gelandang asing Persib Bandung, Matteo Kocijan mendapat sorotan negatif dari para bobotoh setelah pertandingan melawan PSBS Biak. Persib Bandung berhasil menang dari PSBS Biak dengan skor 4-1 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Kamis, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok Matteo Kocijan langsung menjadi sasaran kritik dari bobotoh. Matteo Kocijan sendiri bermain sebagai cadangan pada laga melawan PSBS Biak. Dirinya baru masuk pada awal babak kedua saat Persib Bandung sudah dalam keadaan unggul 1-0. Memasukkan Matteo Kocijan, Adam Alis hingga Beckham tentunya diharapkan bisa menambah kondusivitas gol. Namun akhirnya Persib berhasil mencetak gol yang tercipta di sepanjang babak kedua. Dikutip dari unggahan terbaru Matteo Kocijan, bobotoh menilai pemain asal Kroasia itu tidak memiliki kontribusi pada laga tersebut. Matteo Kocijan disebut tidak layak untuk direkrut Persib Bandung. Bahkan tidak sedikit bobotoh yang membanding-bandingkan Matteo dengan gelandang asing sebelumnya, yakni Stefano Beltrame. Padahal sebelumnya, Matteo Kocijan banyak diminta bobotoh untuk tampil gemilang bersama Persib Bandung. Pemain kelahiran Koprivnica, tanggal 27 Maret tahun 1995 tersebut tercatat membela beberapa klub saja selama berkarir di Kroasia dan sebelumnya di Albania.
Selama di Kroasia, ia tercatat pernah membela klub Slaven Belupo Koprivnica dan NK Borak Imbrovec. Kemudian musim lalu ia bermain untuk klub Superliga Albania yakni FK Partizani. Untuk itu, ini cukup mengejutkan Persib yang keluar sebagai juara memutuskan mendatangkan Mateo Kocijan dan telah menandatangani kontrak selama 1 tahun. Namun, kabar bergabungnya Mateo Kocijan ke Persib Bandung ini disebut sebagai peluang bagus oleh media Kroasia. Penampilan Mateo Kocijan bersama klub Kroasia mendapat banyak pujian dari bobotoh. Namun setelah berseragam Persib Bandung, Mateo Kocijan justru kini mendapat banyak hujatan. Mateo emang gak cocok main di Persib semenjak awal gak ngotot mainnya, tulis komentar @bobotoh. Mateo kurang serem, tulis komentar @bobotoh lainnya. Mateo apakah masih layak dipertahankan? Tulis komentar @bobotoh Persib. Apakah masih yakin sama Mateo? Adakah yang kangen Stefano? Tulis komentar @bobotoh. Mending Stefano dibandingkan dengan Mateo, out aja males gerak, tulis komentarnya. Mateo Kocijan cuma lari-lari saja, tulis komentar lainnya. Nasib Mailson 5, kurang nyetel saat debut di Persib Bandung, tapi banjir pujian bobotoh. Nasib mujur dialami rekrutan asing anyar Persib Bandung, Mailson 5. Mailson 5 adalah satu di antara pemain yang didatangkan Persib Bandung di musim 2024-2025. Ia dikenalkan Persib Bandung setelah Ciro Alvis DKK gagal total di turnamen pramusim Piala Presiden 2024 lalu. Kedatangannya akan menambah kedalaman skuad Persib Bandung untuk musim ini. Mailson 5 akan menambah sederet lini depan Pangeran Biru. Ia berpotensi bersinar dan tampil moncer bersama Persib Bandung di Liga 1 2024-2025. Kini, ia sudah mencatat debut di Persib Bandung saat melawan PSBS Biak. Persib Bandung berhasil membantai PSBS Biak dengan skor 4-1 pada pekan perdana Liga 1 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung, Jumat tanggal 10 Agustus tahun 2024. Sayang, Mailson 5 tak bermain penuh pada laga itu. Pemain berkebangsaan Brasil itu hanya mencatatkan 59 menit bermain dalam laga tersebut. Di lain sisi, penampilan Mailson 5 kurang begitu nyetel di pertandingan itu. Mailson 5 tampaknya membutuhkan waktu agar bisa beradaptasi bersama Persib Bandung. Meski demikian, penampilan Mailson 5 tetap mendapat pujian bobotoh. Banyak bobotoh yang membanjiri kalimat positif pada unggahan terkini akun Instagramnya, Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024. Sebagian dari mereka berharap, penampilan Mailson 5 bisa konsisten di sepanjang Liga 1 2024-2025. Saya suka gaya permainanmu bro Mailson, keep it up, tulis akun tersebut. Mang Mel main nama udah lumayan gacor tulis @bobotoh Persib. Kasih keras di pertandingan selanjutnya Bang Mel, tulis @Viking Bandung. Dalam 45 menit pertama pertandingan kontra PSBS Biak, Mailson 5 sejatinya tampil cukup apik di Persib Bandung. Tak jarang, umpan-umpan dari Mailson 5 sempat membahayakan daerah pertahanan PSBS Biak. Mailson 5 juga kerap ditunjuk sebagai eksekutor bola mati Persib Bandung di laga melawan PSBS Biak. Total, Mailson 5 menorehkan 11 umpan sukses dalam laga Persib Bandung melawan PSBS Biak. Namun, Mailson 5 hanya mendapat kesempatan bermain sebanyak 59 menit. Di babak kedua, Mailson 5 akhirnya digantikan oleh Mateo Kocijan di lini tengah Persib Bandung. Total, Mailson 5 hanya mencatatkan 1 tendangan tepat sasaran di laga Persib Bandung melawan PSBS Biak. Sedangkan ada 2 tendangan off target yang dilepaskan oleh Mailson 5 di laga Persib Bandung melawan PSBS Biak. Dalam 59 menit bermainnya, Mailson 5 sempat mencetak 2 peluang emas.
Satu peluang diciptakan oleh Mailson 5 di menit ke-12. Namun David da Silva yang mendapat bola umpan hasil dari tendangan sudut gagal mengeksekusi sundulan dengan baik. Sedangkan di menit ke-56, Mailson 5 sempat melakukan skema umpan pendek dari tendangan bebas. Namun Ciro Alves gagal melesatkan bola dengan apik ke gawang PSBS Biak. Meski menang, Persib Bandung dinilai belum tampil maksimal. Persib Bandung memulai pertandingan pembuka Liga 1 Indonesia 2024/2025 dengan performa yang menjanjikan. Maung Bandung sukses membungkam perlawanan tim promosi, PSBS Biak, dengan skor 4-1 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Gol untuk Persib dicetak melalui brace David da Silva, Ciro Alves dan Beckham Putra. Sementara PSBS Biak, meski memberikan perlawanan yang merepotkan, tapi hanya bisa menyarangkan sebiji gol melalui sundulan Alexandro. Walaupun tampil mengesankan, penampilan Persib dinilai belum padu di pertandingan perdana. Legenda Persib Asep Sumantri menyoroti masalah ego para pemain yang kerap bermain individu sehingga melepaskan peluang di depan gawang lawan. Hasil positif kemarin masih banyak yang harus dievaluasi per lininya. Karena kelihatan kemarin menganggap enteng lawan. Masih banyak yang harus dievaluasi, terutama secara tim, karena masih banyak permainan individu, katanya, Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024. Secara statistik, Persib hanya memainkan penguasaan bola 38% dibanding PSBS Biak 62%. Ada 13 peluang yang diciptakan Persib, dengan 7 yang mengarah ke gawang. Faktor ini setidaknya yang disorot Asep Sumantri. Menurutnya, skuad Persib harus bermain lebih taktis dan tak boleh menyia-nyiakan peluang sekecil apapun, karena ke depan akan berhadapan dengan tim yang lebih kuat lagi. Kemarin kalau lihat per individu, pemain itu sebetulnya punya kemampuan tapi belum menunjukkan kemampuan terbaiknya. Jadi harus dievaluasi secara tim, supaya bolong-bolong ini bisa diperbaiki dan jadi celah buat lawan mencetak gol, ucapnya. Meski demikian, Asep Sumantri mengapresiasi penampilan perdana Persib. Kemenangan ini menurutnya akan menjadi modal menaikkan mental skuad Maung Bandung yang akan ditantang Dewa United dan sang juara Piala Presiden 2024, Arema FC, di 2 pertandingan selanjutnya. Kemenangan pertama ini mudah-mudahan jadi modal untuk pertandingan selanjutnya, dan bisa menaikkan mental bertanding, karena lawan kita selanjutnya itu berat-berat, pungkasnya. Jelang Persib vs Dewa United, Bojan Hodak sindir lawan jor-joran belanja pemain mirip Real Madrid. Persib Bandung akan menghadapi Dewa United dalam pekan kedua Liga 1 2024/2025. Bentrok kedua tim akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jelang duel itu, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sempat menyinggung geliat transfer Dewa United di bursa transfer awal musim. Pelatih asal Kroasia itu menyebut jika di setiap liga di dunia pasti ada beberapa tim yang memang lebih superior dalam urusan keuangan. Bojan Hodak pun secara tidak langsung menganalogikan tim-tim itu seperti Real Madrid di Liga Spanyol atau Manchester City di Liga Inggris. Dimanapun di dunia ada tim seperti Real Madrid atau Man City yang selalu punya banyak uang, ungkap Bojan Hodak, selepas laga kontra PSBS Biak, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Jadi itu normal dalam sepak bola dan tim tentu berusaha melakukan yang terbaik yang sebisanya, paparnya. Pada bursa transfer awal musim ini, Dewa United mendatangkan sejumlah pemain bintang dari klub-klub Liga 1. Tim besutan Jan Olderikering itu mendatangkan pemain asing antara lain Taisei Marukawa, Hugo Gomez, Alexis Messidoro dan Angelo Meneses. Selain itu, pemain lokal seperti Arapenta Purba dan Reva Adi Utama, resmi berlabuh di Banten Warriors, julukan Dewa United.
Dewa menjelma menjadi tim superior dengan beberapa pemain lama yang masih bertahan seperti Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Alex Martins. Sempat ingin datangkan Mesidoro, Persib Bandung rupanya sempat ingin mendatangkan pemain asal Argentina, Alexis Mesidoro, di bursa transfer BRI Liga 1 2024/25. Namun, hal tersebut tidak terrealisasi karena ex-pemain Persis Solo itu lebih memilih berlabuh ke Dewa United di musim ini. Bojan Hodak mengatakan jika wajar Mesidoro lebih memilih Dewa United dibandingkan timnya selepas hengkang dari Persis Solo. Pelatih berusia 53 tahun itu bahkan secara spesifik menyebut jika Dewa United memberikan penawaran gaji 50% lebih tinggi untuk pemain berusia 27 tahun tersebut. Tentu jasa Mesidoro sangat diperlukan untuk Pangeran Biru, julukan Persib, setelah melepas Stefano Beltrame yang hengkang di akhir musim lalu. Sayangnya hal tersebut batal terrealisasi karena Persib Bandung tidak sepakat dengan nominal gaji sang pemain. Lihat, Dewa United punya uang. Dimanapun di dunia, pemain akan mencari berapa banyak uang yang tim miliki, kata Bojan Hodak, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Jadi, saya contohkan, kami menginginkan Mesidoro, tetapi mereka, Dewa United, memberinya gaji 50% lebih besar. Jadi kami tidak bisa mengontraknya. Hal ini ada di mana-mana, katanya. Dimas Drajat dinilai grogi lakoni debut bersama Persib. Penyerang timnas Indonesia Dimas Drajat langsung mendapatkan kesempatan starting pada laga pembuka Liga 1 2024/2025 bersama klub barunya Persib Bandung. Debutnya berjalan mulus, Persib mampu mengalahkan PSBS Biak dengan skor 4-1, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Dimas Drajat mampu menyumbang 1 assist untuk gol pembuka Persib. Pemain yang direkrut dari Persikabo tersebut menyodorkan bola matang yang dieksekusi sempurna David da Silva. Namun, bagi pelatih Persib Bojan Hodak, Dimas Drajat masih tampil sedikit nervous di awal-awal pertandingan. Untuk penyerang sekelas Dimas yang biasa tampil untuk timnas Indonesia, seharusnya peluang emas bisa diselesaikan sempurna menjadi gol. Persib seharusnya bisa unggul lebih dari 1 gol di babak pertama. Setidaknya Dimas memiliki 2 peluang emas dalam laga tersebut. Untuk Dimas, dia memulai pertandingan dengan sedikit grogi. Jadi dia melewatkan peluang yang normalnya bisa diselesaikan menjadi gol, ungkap Hodak. Kendati begitu Hodak merasa Dimas akan melakoni pertandingan dengan performa lebih baik di laga selanjutnya. Pelatih 53 tahun itu masih memberikan waktu untuknya menyatu lebih dengan pemain lainnya. Tapi dia setelah itu bisa memperbaiki permainan dan memberi assist. Itu membuat saya senang. Tapi dia masih bisa lebih baik lagi dan butuh waktu untuk lebih menyatu, urainya. Tidak seperti Dimas, Adam Alis justru dimainkan Hodak pada 10 menit akhir jelang bubar. Pemain kelahiran Jakarta itu dinyatakan belum fit karena sempat tidak berlatih selama 10 hari untuk menyelesaikan proses kepindahannya dari Borneo FC Samarinda ke Persib beberapa waktu lalu. Tapi dia setelah itu bisa memperbaiki permainan dan memberi assist. Itu membuat saya senang. Tapi dia masih bisa lebih baik lagi dan butuh waktu untuk lebih menyatu, urainya. Tidak seperti Dimas, Adam Alis justru dimainkan Hodak pada 10 menit akhir jelang bubar. Pemain kelahiran Jakarta itu dinyatakan belum fit karena sempat tidak berlatih selama 10 hari untuk menyelesaikan proses kepindahannya dari Borneo FC Samarinda ke Persib beberapa waktu lalu. Adam saya yakin dia bisa lebih baik karena dia belum cukup fit, sebut Hodak. Dia sempat tidak berlatih selama 10 hari karena dia harus menyelesaikan dokumennya. Tapi saya rasa keduanya pemain bagus dan saya senang. Sanjungnya, Persib masih punya waktu yang cukup luang menatap laga pekan kedua Liga 1 2024/2025 melawan Dewa United. Jadwal Dewa United vs Persib Bandung akan berlangsung
Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024, rencananya dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Seusai taklukan PSBS Biak, sejumlah pemain Persib absen latihan, ini kata Bojan Hodak. Persib Bandung kembali menggelar latihan di Sport Jabar Arca Manik, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Setelahnya menjamu PSBS Biak di Stadion Sijalak Harupat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dalam sesi latihan tersebut, terdapat beberapa pemain Persib yang absen, seperti Nick Kuiper, Rezaldi Haenusa, Ferdiansyah, dan Abdul Aziz. Selain itu, Febri Haryadi yang mengalami cedera juga masih absen. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengungkapkan, hari ini hanya recovery untuk para pemain yang bermain saat menghadapi PSBS Biak, yang berakhir dengan skor 4-1. Untuk pemain yang tidak tampil di laga kemarin, lawan PSBS Biak, mendapat latihan tambahan, ujar Bojan Hodak, setelah melatih anak asuhnya. Sebab memang dalam sesi latihan tersebut, para pemain yang main lawan PSBS Biak, lebih dulu selesai. Sedangkan yang tidak bermain, melanjutkan latihan dengan melakukan small side game. Menurut Bojan, Rezaldi dan Ferdiansyah sakit, sehingga absen pada latihan kali ini. Nick dia ada keperluan dengan keluarganya, untuk membawa keluarganya keluar dulu karena keperluan kitas. Untuk Aziz, saya tidak tahu, kata Bojan Hodak. AFC Champions League 2 2024/2025, Mark Klok berambisi bawa Persib Bandung harumkan nama Indonesia. Klok mengungkapkan ambisinya membawa Persib Bandung mengharumkan nama Indonesia di AFC Champions League, ACL, 2 2024/2025. Klok mengatakan Persib Bandung akan serius menjalani turnamen tersebut. Persib Bandung berhasil lolos ke ACL 2 2024/2025 setelah menjadi kampiun Championship Series Liga 1 2023/2024. Tim berjuluk Maung Bandung itu berpeluang melawan klub-klub raksasa Asia seperti Jeonbuk Hyundai Motors, Korea Selatan, dan Al-Quwa Al-Jawiya, Irak. Perjalanan Maung Bandung akan dimulai dari fase grup yang bakal diundi pada Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2024 mendatang. Klok mengatakan tidak sabar mengetahui lawan-lawan yang akan dihadapi Persib Bandung. Belum, karena drawing baru hari Kamis, kita belum tahu main lawan siapa, dan kapan, tapi, yang kita tahu schedule sangat rapat dan banyak pertandingan, banyak traveling, kata Klok kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Ini kita sudah tahu, tapi kita belum tahu kemana, kapan, dan seperti apa, sambungnya. Walau berat, Klok mengatakan Persib Bandung siap membawa nama Indonesia harum di kancah sepak bola Asia. Gelandang timnas Indonesia itu bahkan mempunyai target juara di ACL 2 2024/2025. Pasti kita mau kasih Indonesia juga bangga, karena ini kita juga defend Indonesia di kompetisi luar. Terus kita harus punya prestasi baik. Kita cuma tidak mau grup stage aja, kita mau keluar dari grup. Mungkin peringkat pertama atau kedua, ujar Mark Klok, tapi, pasti kita tidak main ACL sebagai fun games aja, itu serius, buat kita juga goal baru, target baru, tapi kita pasti mau menang di sana juga, tukasnya.